Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Jumpa lagi sahabat Bidikar Bocahon yang dirahmati Allah. Kita ketemu lagi di channel Bidikar Bocahon bersama saya Gunadi Widi Nur Cahyo. Sahabat Bidikar Bocahon, saya sering bertanya kepada mahasiswa tentang masa depan. Apakah masa depan itu sudah terjadi atau belum? Nah, rata-rata mahasiswa saya menjawab masa depan itu belum terjadi. Dan kebanyakan orang juga mengatakan yang sama. Kalau ditanya tentang masa depan, umumnya menjawab masa depan itu belum terjadi. Kali ini saya mengajak sahabat Bidikar Bocahon semuanya untuk melihat sisi yang berbeda, melihat dengan sudut pandang yang berbeda. Saya memandang bahwa masa depan itu sudah terjadi. Kapan? Masa depan sudah terjadi, yaitu sekarang. Nah, sebagian orang merasa heran, loh, sekarang kok masa depan? Nah, makanya kita melihat dengan sudut pandang yang berbeda. Bukankah sekarang ini atau hari ini adalah masa depan dari kemarin? Dan esok adalah masa depan dari hari ini. Kalau kita melihat dari sudut pandang hari ini, maka masa depan belum terjadi. Tetapi kalau kita melihat dari sudut pandang kemarin, masa depan itu sudah terjadi, yaitu saat ini. Karena saat ini adalah masa depan dari kemarin. Dengan menyadari, meyakini bahwa masa depan itu sudah terjadi sebenarnya, yaitu saat ini, maka ini akan mendorong kita untuk tidak lalai. Ini memotivasi kita untuk selalu memanfaatkan hari ini, saat ini dengan sebaik-baiknya. Kita akan terdorong untuk selalu mengisi hari ini dan melakukan hari ini hal yang terbaik. Kalau kita merasa masa depan itu belum terjadi, maka ini cenderung akan membuat kita lalai. Kan belum, kan masih lama. Masih jauh. Jadi, pandangan bahwa masa depan sudah terjadi, yaitu sekarang, ini akan menjaga kita supaya kita selalu mengisi waktu, mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang terbaik, dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Dan menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Sahabat Bidikar Bocahon, Imam Al-Ghazali juga memberikan pesan kepada kita di dalam bukunya yang terkenal, yaitu Ihya Ulumuddin, bahwa kehidupan yang kita jalani ini, hari-hari yang kita jalani ini hanya terdiri atas 3 saat saja. Setiap hari yang kita jalani hanya terdiri atas 3 saat. Yang pertama adalah saat yang sudah lampau atau masa lalu. Yang kedua adalah saat yang belum terjadi atau masa depan atau hari esok. Dan yang ketiga adalah saat ini, yaitu saat yang kita jalani sekarang. Maka pesan Imam Al-Ghazali ini memberikan kita pelajaran bahwa agar kita selalu mengisi hari-hari kita dengan hari yang terbaik. Karena kita menjalani hidup itu hanya saat ini saja. Sementara saat yang belum terjadi atau hari esok ini belum pasti. Kita belum bisa memastikan apakah besok masih hidup atau tidak. Jangankan besok, nanti sore atau nanti malam kita juga tidak bisa memastikan kita masih ada atau tidak. Maka satu-satunya yang bisa kita manfaatkan adalah saat ini. Maka isi hari ini dengan hal yang sebaik-baiknya
jangan tunda pekerjaan-pekerjaan baik, jangan tunda ibadah, karena bisa jadi kalau kita tunda kita akan menyesal. Nah, sahabat Pendekar Pocangon, mari kita pikirkan masa-masa, mari kita pikirkan dengan hati yang jernih bahwa sebetulnya saat ini yang kita jalani ini sangat sebentar. Kenapa saat ini sangat sebentar? Karena 1 menit yang kita jalani, bahkan 1 detik yang lalu yang sudah kita jalani itu sudah menjadi masa lalu. Maka yang saat ini hanya ya ketika kita jalani sekarang ini. Bahkan saya membuat konten ini, kalimat pembuka yang sudah saya ucapkan di awal tadi itu sudah menjadi masa lalu. Ketika saya mengatakan saya Gunadi Widi Nur Cahyo, begitu kalimat saya sudah sampai kata Widi, maka Gunadi sudah menjadi masa lalu. Ketika ucapan saya sudah sampai pada kata Nur Cahyo, maka Gunadi Widi sudah menjadi masa lalu. Jadi waktu begitu cepat berlalu, sehingga detik demi detik sudah menjadi masa lalu yang tidak bisa kita ulangi lagi dan tidak bisa kita tarik kembali. Satu detik berlalu, nggak bisa kita ulangi lagi. Kalau sudah berlalu ya berlalu. Maka jangan sampai detik ini menjadi penyesalan bagi kita karena kita lalai dalam beribadah, karena kita lalai dalam melakukan perbuatan baik, lalai dalam beramal soleh. Nah, itu makna yang terkandung di dalam pesan Imam Al-Ghazali tadi, sahabat, bahwa hari-hari ini hanya terdiri atas 3 waktu, 3 saat, yaitu masa lalu, masa depan, dan juga sekarang. Maka kita harus berkeyakinan bahwa masa depan itu sudah terjadi, yaitu saat ini, karena saat ini adalah masa depan dari kemarin. Kalau ingin kita saat ini lebih baik, maka kemarin kita harus melakukan hal-hal yang baik. Dan kalau kita ingin esok lebih baik daripada hari ini, maka hari ini kita lakukan hal-hal yang baik. Jangan sampai masa depan kita lebih buruk daripada masa sekarang. Demikian, sahabat, semoga pesan ini bisa bermanfaat, terutama bagi saya yang menyampaikan, dan juga untuk sahabat Pendekar Pocangon semuanya yang selalu setia mengikuti dan menyimak channel Pendekar Pocangon ini. Mohon dukungan dan doa terus dari sahabat semuanya, semoga channel Pendekar Pocangon bisa terus memberi manfaat bagi para viewer, bagi para subscriber dimanapun berada. Insyaallah kita jumpa lagi di episode mendatang dengan topik dan kisah yang berbeda, tetap di channel yang sama, channel Pendekar Pocangon. Terima kasih, sahabat, dan saya akhiri perjumpaan kita pada episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pocangon. Nah, sahabat Pendekar Pocangon, Imam Al-Ghazali juga memberikan wasiat kepada kita melalui kitabnya Ihya ulangi. Sekali dor. Terima kasih. Ya Allah.